atas perbuatanmu. Jadikan kami, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilih kami, Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Allahku, Engkau Tuhan, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan kami, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan yang memanggil kita. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan temanku, bagi keselamatan temanku, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Kami rindu Tuhan masuk dalam rencana-Mu, mengalami kasih-Mu di dalam hadirat-Mu, ya Allah yang hidup. Tuh kami berdiri bagi bangsa ini, bagi negeri ini, bagi keluarga kami. Bawa kami Tuhan dalam hadirat-Mu, di dalam kasih-Mu, dalam kekudusan-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu, Engkau Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. oh Yesus. Biarlah pujian ini Tuhan sebagai bentuk pengakuan iman kami Tuhan, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami nanti-nantikan setiap hari, yang kami nanti-nantikan setiap saat. Engkaulah satu-satunya pribadi yang mampu mengenal kami sampai kedalaman hati kami, bahkan ketika diri kami pun tidak mengerti akan keberadaan kami sendiri Tuhan. Engkaulah pribadi yang paling mengerti Tuhan keberadaan kami. Oleh karenanya Bapa, pagi hari ini ketika kami mengambil perjamuan kudus ini Tuhan, biarlah ini menjadi kesempatan terbaik kami untuk terus mengingat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat roti perjamuan ini. Sebelum kita memakannya, demikianlah firman Tuhan. Yesus Kristus pada malam waktu Dia akan diserahkan, Ia mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya
menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Terima kasih Bapa untuk tubuh Yesus yang dipecahkan, yang diremukkan, yang dihancurkan untuk kami. Kami yang adalah orang-orang berdosa yang layak untuk diremukkan di dunia orang mati, tapi diperdamaikan, dipulihkan kembali hubungan kami dengan Kau Bapa oleh karena perbuatan Yesus di atas kayu salib. Tuhan, ingatkan kami, sadarkan kami Tuhan. Setiap kali kami jatuh, setiap kali kami lemah, Engkau Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kami, yang rela menyerahkan nyawa-Mu Tuhan, untuk mengembalikan kami kepada posisi di mana Bapa sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat anggur perjamuan ini. Lalu setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kali kami mengambil perjamuan kudus ini, setiap kami melakukannya ya Tuhan, kami mengingat bahwa kami punya tugas untuk memberitakan tentang kematian Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang anugerah Tuhan atas setiap orang yang mau kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami juga rindu anak-anak kami Tuhan belajar kebenaran firman-Mu di awal bulan 11 ini Tuhan, menjelang akhir tahun 2023 ini. Kami rindu Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan, semakin dekat, semakin erat dengan Engkau. Karena kami sudah mendengar kabar-kabar tentang perang. Kami mendengar waktu-Mu Tuhan semakin dekat untuk datang. Biarlah hati kami digentarkan ya Tuhan, bahwa ketika Engkau datang kelak ya Tuhan, Kau menemukan iman di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya persilakan anak-anak maju ke depan. Yang koordinator guru sekolah minggu hari ini silakan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap jiwa mereka ya Tuhan. Bapak, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak ya Tuhan, yang bukan hanya mendengar firman-Mu ya Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, mereka boleh terus Tuhan memiliki telinga yang tajam, hati yang peka Tuhan akan Engkau, akan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap mereka. Kalau hari ini mereka akan mendengar ya Tuhan firman tentang nubuatan Nabi ya Tuhan untuk kelahiran Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan mereka boleh belajar ya Tuhan dari firman hari ini, bagaimana mendengar dengan tepat ya Tuhan. Bagaimana melakukan persis seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan, dengan tepat ya Tuhan, di waktu yang tepat ya Tuhan, dengan keberanian yang berasal daripada Engkau. Tuhan, dunia dengan banyak didikannya ya Tuhan, sungguh membuat kami jatuh ya Tuhan. Tapi kebenaran Engkau
kebenaran yang kekal, yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Itu yang akan terus menuntun kehidupan anak-anak ini ya Tuhan. Kami orang-orang yang belajar untuk mengajar mereka dengan benar, orang-orang tua mereka ya Tuhan. Biarlah terus Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat bagaimana mendidik mereka di dalam kebenaran, di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecurangan. Tapi ada kebenaran Engkau Tuhan yang memerdekakan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap mereka. Tuhan terus tambah-tambahkan kekuatan, tambah-tambahkan kecakapan ya Tuhan, tambah-tambahkan kerinduan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan, untuk rindu beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap orang tua mereka ya Tuhan, yang mempersiapkan mereka Tuhan untuk datang beribadah. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu ada di ruang-ruang kelas ya Tuhan, yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan anak-anak terkasih bersama guru-guru sekolah minggu masuk kelasnya. Kami percaya Tuhan, kami datang dari rumah kami ke tempat ini dengan satu pengharapan bahwa kami akan mendapatkan kekuatan dari firman-Mu, mendapatkan penghiburan, mendapatkan yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan, jangan lewatkan satu orang pun Tuhan daripada kami untuk mendengar firman-Mu seperti seorang murid. Tuhan, menyimpannya di dalam hati kami, di tanah lubuk hati kami yang paling subur Tuhan. Dan biarlah kaki kami Kau pakai Tuhan untuk menjadi kaki yang melangkah mewartakan kabar baik kemanapun kami pergi. Kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Siapa yang bersyukur hari ini kita masih hidup? Masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk hidup. Saya dari kemarin cukup sedih, kehilangan satu orang lagi yang kami kasihi. Orang yang mungkin orang lain kalau melihat beliau ini mungkin tidak bisa melihat bagaimana hatinya. Tapi kami yang mengenal beliau tahu sebenarnya ini seorang yang murah hati, seorang yang kuat, seorang yang tough, tangguh sekali. Ya, melayani, mendampingi suami dan anak-anak sampai anak-anaknya bisa bertumbuh dewasa, melanjutkan apa yang dipercayakan Tuhan. Dari semalam sebenarnya saya nggak tidur, saudara, sampai pagi ini saya nggak tidur. Karena besok saya akan melayani mereka, satu keluarga di Nirwana. Banyak hal yang saya renungkan, perjalanan hidup ya. Sejak mengenal dari almarhum Pak Yusuf, dan kemarin Ibu Junlia Susanti berpulang. Sesuatu yang kita tahu bahwa betul firman Tuhan katakan, kenangan terhadap orang benar itu mendatangkan berkat. Orang yang gak kenal beliau gak tahu isi hatinya. Tapi kita yang mengenal, kita yang terakhir melihat dia sehat, ya sebelum drop, terus terakhir saya sama Ibu Irma mendoakan, dia sudah demensia, sudah gak kenalin orang siapapun, bahkan anaknya sendiri. Satu hal yang kami tahu, di dalam segala perjalanan hidup kita, kita harus bersyukur atas orang-orang yang ada dalam hidup kita. Coba bilang sama orang sebelahmu, aku bersyukur kau ada dalam hidupku. Aku bersyukur. Kadangkala kita baru tahu betapa berharganya seseorang ketika dia sudah gak ada. Ya, terlepas apapun yang pernah terjadi, ya namanya orang kenal, dekat, apalagi keluarga, pasti banyak gesekan, banyak
banyak perkara-perkara yang pernah terjadi, ketidakenakan. Tapi justru semua itu ketika kita mengingat kembali dan orang yang sudah gak ada, kita tahu itu precious, itu berharga bagi kita. Amin. Ada amin. Nah, Bapak Ibu, di bulan ini menjelang kita mendekati akhir tahun, siapa yang percaya bahwa Tuhan mau kita semakin dekat dengan Dia? Saudara percaya Tuhan rindu kita makin dekat? Siapa yang hari ini masih mendoakan Tuhan, aku masih menantikan kedatangan-Mu? Atau saudara sudah nggak merasa perlu lagi menunggu kedatangan Tuhan? Kakek datang dewe, gitu ceritanya. Saudara, mungkin kita tahu dari kita kecil, dari sekolah minggu, bahwa Tuhan akan segera datang. Tapi mungkin sampai hari ini Tuhan gak datang-datang ya. Tapi saya merindukan hari itu. Terus terang sepanjang perjalanan hidup, setelah 50 tahun lebih, semakin kesini, bukan semakin kesana saudara. Semakin kesini, semakin ingat bahwa kedatangan Tuhan itu real, kedatangan Tuhan itu pasti. Kalaupun kita nggak nyaksikan Dia datang waktu kita hidup, kita yang berpulang menemui Dia. Dan suatu saat tubuh jasmani kita akan dibangkitkan, roh kita akan disatukan kembali dan menyambut Dia sebagai Raja. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya, jadi saya masih menantikan Tuhan. Makanya lagu tadi itu, ya, itu satu pujian yang saya rasa pujian yang sangat indah. Karena waktu kita menantikan Tuhan, disitulah Tuhan ingin melihat apakah hati kita betul-betul haus, rindu sama Tuhan. Amin? Ada amin? Nah, hari ini saya mungkin sudah sering menyampaikan firman Tuhan ini. Ya, saya tahu ada beberapa orang di sini menjadikan ini ayat emasnya. Ini juga salah satu ayat emas saya ketika saya baru awal-awal bertobat. Ya, saya beri judul khotbah hari ini, orang yang menantikan Tuhan. Saudara percaya nggak bahwa orang yang menantikan Tuhan itu orang yang beruntung? Orang yang menantikan Tuhan itu orang yang akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya, butuh ketekunan, butuh kesabaran dalam menantikan Tuhan. Amin. Dan apa kata firman Tuhan di kitab Yesaya 40 ayat 31? Mungkin ada yang hafal di sini yang menjadikan ayat ini ayat pegangannya, ayat emasnya ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ini cuma satu ayat, kita baca sama-sama. Saudara bisa lihat ke depan, atau saudara kalau sudah buka Alkitabnya sama-sama saya baca, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Saudara, siapa yang tahu di sini merek mobil namanya BMW? Kok tampangnya pada itu merek apa itu? Kalau orang Palembang pasti lebih tahu lagi. Becak Mang Wahab katanya. Bukan. BMW itu satu merek terkenal kendaraan roda 4 dari Jerman. Ya. Sebuah merek mobil Eropa yang sangat ternama. Dan suatu kali BMW ini pernah mengeluarkan slogan, dikatakan, "This is not about how fast you go, but how you go fast."
Ini mereka kampanyekan untuk mobil-mobil mereka. Ya, sekali lagi, this is not about how fast you go, but how you go fast. Artinya bahwa mereka tidak hanya menjual kecepatan, karena banyak merek-merek mobil lain di pasaran yang juga sangat cepat, betul nggak? Mesinnya sangat luar biasa dalam kecepatan. Tetapi mereka juga menjual kenyamanan. Artinya ketika mobil ini melaju dengan cepat, mobil yang mereka ciptakan akan memberikan kenyamanan maksimal. Siapa yang pernah naik mobil BMW? Angkat tangan dong, yang masuk malu-malu. Bukan becak Mang Wahab, ini BMW maksudnya. Yang pernah naik mobilnya. Saya SMA sudah naik mobil itu, teman saya bawa mobil itu. Anak salah satu kepala kilang di Sungai Gerong. Saya masih ingat namanya Ruli. Anak baru yang cepat akrab karena sama-sama suka mobil. Saya suka Jeep, dia suka mobil BMW. Ya. Saya punya mobil satu namanya Chevrolet, buatan Amerika, Chevrolet Impala, tahun 68. Kami pernah ngadu kecepatan di Jalan Pelaju sampai Sungai Gerong. Itu mobil BMW dia di samping meraung-raung tuh, ngejar, nggak ada kejar-kejar. Karena cc-nya Chevrolet Impala itu 4 ribuan, sedangkan BMW itu cuma 3 ribuan. Kalau dulu kita bawa mobil itu karena setirnya masih kiri kan, mobil Eropa kan rata-rata Amerika kiri, kan hitungannya masih mile ya, bukan kilometer. Itu kalau kita dulu pakai waktu SMA, teman-teman tuh bilang, gila lu bawa mobil Batman, ngapain lu bawa mobil Batman ke sekolah? Itu gede sekali memang. Bayangin tangkinya 120 liter, mobil sedan 120 liter. Di bagasinya bisa nyulik 5 orang kalau mau nyulik. Saking gedenya itu mobil. Ya. Jadi saya tahu persis mobil-mobil luar itu, Eropa, terutama mobil Eropa, Amerika, itu bukan hanya menjual kecepatan, tapi juga bagaimana dalam kondisi kecepatan tinggi, kita di dalam itu merasa tetap nyaman, tetap aman. Nah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Nabi Yesaya ini menyebut 3 tipe orang yang menanti-nantikan Allah. Ada 3 tipe orang. Ya. Yang pertama dibilang apa? Tipe yang seperti apa? Dikatakan, tetapi orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, mereka. Ya, yang pertama apa? Mereka seumpama raja wali terbang. Yang pertama apa? Tipenya apa? Orang yang ketika mendapat kekuatan dari Tuhan, mereka seperti raja wali, terbang dia. Yang kedua, dibilang apa? Mereka berlari. Dan yang ketiga, itu dibilang apa? Mereka berjalan. Ada kata mereka di situ. Halo? Mereka berlari, tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan menjadikan kita ketika kita menantikan Dia, bukan kebetulan bahwa Dia membuat orang-orang mengalami ini ketika menantikan Tuhan, semua tujuannya untuk kemuliaannya. Amin. Ada orang yang hidup ketika dia menjalani hidupnya dan dia menantikan Tuhan, dia memiliki kecepatan lebih daripada yang lain. Tapi tidak semua orang memiliki kecepatan yang sama. Halo? Makanya dibilang ada yang terbang,
Mana lebih cepat? Yang terbang apa yang berlari? Yang terbang dong. Iya kan? Naik mobil dari sini ke Jakarta berapa jam? Terbang berapa jam cuman? Betul nggak? Apalagi yang cuma berjalan. Bisa berhari-hari. Ya. Jadi ada orang yang ditetapkan Tuhan, memang bisa super cepat dia. Dia mampu terbang. Ada yang ditetapkan memang biasa-biasa. Mampunya cuma berlari. Nah, ada juga yang ditetapkan Tuhan, kelihatannya lambat. Hanya mampu berjalan. Tapi yang harus diingat, ketiga tipe orang yang menantikan Tuhan ini, kekuatannya itu dari Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan gak bisa yang namanya terbang, namanya lari, namanya jalan. Yang terbang akan mampu naik lebih tinggi dengan kekuatan sayapnya, itu kan dikatakan. Seperti burung Raja Wali. Yang berlari tidak menjadi lesu, yang berjalan tidak menjadi lelah. Nah, pertanyaannya, penting bagi kita untuk mengidentifikasikan kita ini berada di kelompok yang mana. Jika saudara hanya mampu berlari, tidak perlu memaksa diri untuk terbang. Halo? Jika kita hanya mampu berjalan, itu berarti bukanlah kita yang terburuk. Yang penting itu kekuatannya dari Tuhan. Amin. Ada amin, saudaraku? Jadi jangan paksakan diri kita harus sama jadi seperti orang lain. Terimalah bagiannya kita hari ini. Lakukan yang terbaik, kerjakan. Kalau kau disuruh Tuhan terbang, ya Tuhan tahu kemampuanmu bisa terbang. Kalau kau hanya bisa berlari, ya berlarilah. Kalau hanya bisa berjalan, ya berjalanlah. Yang paling penting Tuhan itu mencari orang yang setia dan tekun. Amin? Ada amin? Tuhan gak cari orang yang hebat. Tuhan cari orang yang setia dan tekun melakukannya. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang kita peroleh dari menanti-nantikan Tuhan? Saudara, saya percaya orang yang menantikan Tuhan dapat sesuatu dari Tuhan. Ya. Alkitab menyebutkan begitu banyak janji Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang tekun menantikannya. Tekun menantikan Tuhan. Dan kita lihat satu persatu, saya akan cepat saja, kita lihat satu persatu. Yang pertama, orang yang menantikan Tuhan itu, Tuhan akan memberi kekuatan baru, jelas. Tadi kita baca, betul tidak? Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, itu yang paling penting, pertama. Ya. Dalam kesempatan yang lain, di dua Tawarik kita bisa menemukan ayat yang berbunyi kurang lebih sama dengan Yesaya 40 ayat 31. Bunyinya gini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bersungguh hati adalah salah satu inti dari menantikan Tuhan. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh ingin menantikan Tuhan, itu harus dimulai dengan kesungguhan hati. Nggak bisa cuman sekedar-kedarnya. Dan bagi orang-orang yang seperti ini, Tuhan berjanji siap memberikan kekuatan yang baru, yang berasal dari kekuatannya sendiri. Amin.
Kekuatannya itu dari Tuhan. Bukan dari alam. Bukan dari benda, dari Tuhan. Kan ada lagu pujian kan? Ingat gak lagu pujiannya? Ada yang langsung nyambung gak? Saya langsung nyambung. Ada kan lagu pujiannya? Curahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Apa yang terjadi ketika itu terjadi sama kita? Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kalau kita bilang Allah bangkit, apa yang harus kita lakukan? Bersorak. Orang yang dapat kekuatan baru dari Tuhan, dia tidak menyimpan sukacitanya dan puji-pujiannya kepada Tuhan. Dia akan bersorak-sorai untuk Tuhan. Amin. Dia akan bersukacita bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi ingat, salah satu inti dari menantikan Tuhan adalah ayat tadi, bersungguh hati. Itu salah satu inti daripada menantikan Tuhan. Coba tepok orang sebelah-sebelahmu. Aku percaya kau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kau akan mengalami kekuatan Tuhan. Ya. Jangan main-main sama Tuhan, sungguh-sungguhlah. Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih kekuatan. Kalaupun kau punya musuh, kalaupun kau punya masalah, kalaupun kau punya problem-problem yang sulit hari-hari ini, percayalah ketika kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, ya, pewahyuan dari Tuhan memampukan kau melewati segala sesuatunya. Percayalah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menantikan Tuhan tidak mendapat malu. Mazmur 25 ayat 3 mengatakan gini, 3a. Daud mengatakan ini, ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Semua orang yang menantikan engkau takkan mendapatkan malu. Yesaya juga mengatakan hal yang sama. Ya, Yesaya 49:23 mengatakan, maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Inang, Batak juga Yahudi ini sebenarnya. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan menjilat debu kakimu, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Kalau saudara seringkali dapat malu dalam hidup ini, seringkali dapat aib, pertanyaannya, kau menjalani hidup dengan kekuatan dari Tuhan apa dengan kekuatanmu sendiri? Halo? Orang yang pakai kekuatannya sendiri, suatu hari dia akan dipermalukan oleh dunia ini. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan, Alkitab menjanjikan, firman Tuhan menjanjikan, dia tidak akan mendapat malu. Tuhan sendiri menjamin bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Amin. Jadi kalau kita sudah mencari dan menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan Tuhan, jangan minder. Confidence, percaya bahwa apapun yang kau kerjakan, ya kita masih bisa jatuh. Ya masih kita bisa gagal, halo. Tapi Tuhan janji, Dia tidak akan biarkan kita dipermalukan. Amin.
Kita akan confidence, kalaupun salah, kalaupun kita jatuh, kita nggak usah takut. Ada pembelaan Tuhan. Yang penting ketika jatuh, berlarilah kepada Tuhan. Ketika gagal, larilah kepada Tuhan. Tuhan janji Dia tidak akan permalukan kita. Kita ini anak-anaknya kok. Ada di sini bapak-bapak mau mempermalukan anaknya di depan orang banyak. Ada nggak? Yang ada apa? Yang sering saya dengar ibu-ibu bangga sekali ceritain tentang anaknya. Walaupun anaknya bandel. Kalau seorang ibu terlalu membanggakan anaknya sama teman-temannya, pasti anak itu bandel. Dia cuma tutup-tutupin aja itu. Ya. Tapi percayalah, ketika seorang ibu, dia masih tetap bangga sama engkau. Orang tua yang masih, saya percaya ada doa-doa yang dipanjatkan. Kami berlima bandel-bandel, tapi saya tahu setiap pagi jam 4, setengah 5, almarhum ibu saya berlutut di kamarnya berdoa untuk kami berlima. Makanya jangan heran, satu persatu Tuhan bawa kepada dirinya. Saudara harus percaya anak-anakmu akan tetap dijaga Tuhan. Ya, kita nggak bisa jaga bagaimana kelakuan mereka di luar sana, betul? Tapi ketika lututmu kau pakai untuk berdoa, berseru, menangis, mengerang, percayalah, dan perkataanmu positif tentang anakmu, walaupun dia saat ini masih percayalah, Tuhan yang akan membuat kita tidak dipermalukan. Kita nantikan Tuhan aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang menantikan Tuhan itu memiliki kepastian akan keselamatan. Amin. Keselamatannya itu menjadi satu milik yang pasti dari Tuhan. Ya. Kitab Ibrani jelas sekali mengatakan, Ibrani 9 ayat 28. Demikianlah pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menyerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kepada siapa? Tuhan berikan? Orang yang menantikan Dia. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi merupakan syarat untuk menerima keselamatan. Betul tidak? Cuman itu syaratnya. Menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi dalam perjalanannya, apabila kita tidak bersungguh hati, maka kita bisa kehilangan janji itu. Hati-hati. Kalau kita terus main-main dalam hidup ini, kita terus main-main dengan dunia, kita terus coba-coba hidup dengan nilai-nilai dunia, kita bisa kehilangan janji itu. Maka penting bagi kita untuk terus menantikan Tuhan dengan hati yang teguh. Yesus siap menganugerahkan keselamatan yang penuh, full salvation, buat orang-orang yang terus menantikan Dia. Orang-orang yang eagerly, constantly, patiently waiting for and expecting Him. Menantikan Dia. Menyatakan diri kita perlu Tuhan setiap hari. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Karena kita tahu keselamatan yang penuh hanya ada dijanjikan oleh Yesus bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia setiap hari. Bukan orang yang menganggap dirinya sudah selesai dengan anugerah Tuhan terus bisa main-main dengan hidup ini. Nggak bisa, saudara. Hidup ini bukan untuk main-main. Milih pemimpin aja tidak coba-coba, apalagi
kepastian keselamatan kita, bukan untuk coba-coba. Kita harus menemukan kepastian. Dan firman Tuhan menyatakan, ya, Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Hidup ini bukan untuk main-main, saudara. Ingat, perjalanan waktu itu cepat sekali. Nggak main-main, cepat sekali. Rasanya baru kemarin sama-sama motong pita di JM Lemabang 2018. 2019 Natal sama-sama dia sempat ngomong, badanku ini kayaknya agak bengkok sekarang, kata ibu. Iya bu, kita bilang waktu itu iya bu. Ini sekalian nanti saya mau liburan ke Singapura, sekalian operasi. Tapi saya agak khawatir, saya ini sudah tua. Iya bu, kalau orang tua itu dioperasi agak riskan, karena pulihnya lama kalau orang tua yang dioperasi. Dan ternyata setelah dioperasi 2019 masuk pandemi, habis dioperasi drop terus. Ternyata manusia hanya bisa berusaha, ya. Segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Secanggih apapun, sehebat apapun pengobatan di dunia ini, makanya jauh lebih penting adalah kepastian di dalam Tuhan. Amin. Kepastian di dalam Tuhan. Penantian kita di dalam Tuhan, itu jauh lebih penting. Lalu yang keempat, apa yang terjadi sama orang-orang yang menantikan Tuhan? Nah, dikawal oleh ketulusan dan kejujuran. Siapa yang paling sulit belajar untuk jujur dan tulus? Nih orang yang di depan ini nih, yang ngangkat tangan duluan. Oh, yang lain hebat ya. Hebat-hebat saudara. Orang-orang yang tulus dan jujur. Saya paling susah belajar awal ngikut Tuhan untuk jujur dan tulus. Nggak gampang. Tapi ternyata Tuhan kasih tahu caranya. Waktu kita nantikan Dia, waktu kita bersama-sama dengan Dia, Dia yang bentuk kita. Bukan lagi usaha kita untuk berusaha, untuk jujur, untuk tulus. Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang baik itu. Bagian kita nantikan Tuhan. Makanya saya tahu kenapa Daud dibilang orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Karena tiap pagi dia nantikan Tuhan, tiap pagi dia nantikan Tuhan. Aku menunggu-nunggumu Tuhan. Aku menunggumu di mesbahku. Aku menanti-nantikan Kau. Ya dia berdosa, ya dia banyak masalah, ya dia seringkali mengecewakan. Bahkan hamba-hamba yang ditunjukkan untuk kehidupannya. Tapi tetap saja ketika dia jatuh, dia datang kembali kepada Tuhan. Saudara, Mazmur Daud mengatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Amin. Amin. Ada amin saudaraku? Menantikan Tuhan membuat hidup kita terus dikawal oleh integritas dan kejujuran dalam menjalani hidup ini. Dalam dunia yang semakin jahat dan menyesatkan dan disesatkan ini, orang-orang yang berintegritas dan jujur semakin jarang ditemukan hari-hari ini. Saudara dan saya akan terus berada di dalam kedua hal ini, jujur dan tulus, jika kita tekun menantikan Tuhan. Kita dikawal oleh Tuhan. Pejabat bisa punya bodyguard, presiden bisa punya pas pampres, tapi untuk jaga hatinya tetap tulus, cuma Tuhan yang bisa kawal. Halo? Amin? Amin?
Mau dikawal Tuhan dengan kejujuran? Mau dikawal Tuhan dengan hal-hal yang tulus dalam hidup kita? Kita mengerjakan segala sesuatu dengan hati yang tulus, ikhlas. Amin. Cuman Tuhan yang bisa lakukan itu. Nggak bisa kita usahakan dengan kekuatan kita, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Di dunia sana, nilai persahabatan itu nggak tulus. Nggak tulus. Lihat bahasa orang politik. Tidak ada musuh abadi, tidak ada sahabat sejati. Yang ada kepentingan. Tapi kalau dari Tuhan, persahabatan itu diikat oleh kasih. Seorang sahabat memukul dengan maksud baik. Seorang sahabat, ya kan? Memberi hidupnya, memberi waktunya setiap saat. Tapi seorang musuh akan mencium engkau dengan berlimpah-limpah. Saudara tahu Pontius Pilatus dan Herodes itu musuhan. Tahu nggak ceritanya? Mereka musuhan sebenarnya. Halo? Tapi karena kepentingan politik supaya mereka tetap bisa diterima rakyat karena masalah Yesus, mereka temenan. Apa yang mengikatnya? Politik. Kepentingan. Nggak tulus itu. Suatu saat bisa nusuk dari belakang. Lihat orang di sebelah kiri kananmu. Beruntung kalau kau punya sahabat-sahabat orang-orang yang takut sama Tuhan, yang menantikan Tuhan. Hati mereka tuh dikawal dengan ketulusan. Mereka tulus kalau bersahabat denganmu. Kalaupun ada masalah, bisa diselesaikan dengan kasih, bukan dengan kepentingan. Amin. Terus yang kelima, apa yang terjadi sama orang yang menantikan Tuhan? Siapa yang mau percaya anak cucumu akan mewarisi negeri ini? Enggak semua saya ngerasa enggak semua saudara percaya anak cucumu. Kalaupun saya enggak ada lagi nanti sama Ibu Irma, saya percaya anak cucu saya akan mewarisi negeri. Amin. Saudara percaya enggak? Karena itu janji Tuhan. Bagi siapa? Bagi yang menanti-nantikan Dia. Sangatlah menarik apabila kita menemukan janji Tuhan ini, bahwa orang yang menanti-nantikannya akan mewarisi negeri. Mazmur 37 ayat 9 jelas sekali mengatakan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Sekali lagi, siapapun yang kau saksikan di negeri ini berbuat jahat, janji Tuhan mereka akan dilenyapkan. Siapapun yang berniat jahat untuk bangsa ini. Siapapun. Tapi lihat apa janjinya bagi orang yang menantikan Dia. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mewarisi itu artinya menduduki, menanggung-jawabi, dan memperbaiki. Sedang kata negeri itu berbicara tentang aspek-aspek kehidupan, termasuk usaha, karakter, dan berbagai pergumulan hidup. Jadi Tuhan menjanjikan orang yang seperti ini, orang yang menantikan Tuhan, akan diberikan Tuhan tanggung jawab untuk mengelola, membangun, memperbaiki kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik. Ini di perjanjian lama, di perjanjian baru dipertegas lagi oleh Rasul Paulus. Galatia 4 ayat 7 dikatakan gini, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Indonesia, negeri ini,
Dimaksudkan Tuhan diwariskan kepada orang-orang yang menantikan Dia. Bukan orang-orang jahat, bukan orang-orang yang main-main politik untuk sesuatu yang jahat. Kita gereja Tuhan, eklesia, itu artinya dewan kota. Muspidanya setiap kota di negeri ini adalah gerejanya. Apa itu muspidah? Musyawarah pimpinan daerahnya. Yang menentukan keberadaan bangsa ini ke depan, itu adalah gereja Tuhan. Mudah-mudahan gereja Tuhan sampai kedatangan Tuhan tetap menantikan Dia. Walaupun kita tidak tahu kapan Tuhan mau datang. Yang penting kita selalu berjaga-jaga dan bersiap. Amin. Lah kalau negeri ini diwariskan Tuhan, siap nggak saudara dan saya? Siap nggak generasi kita berikutnya? Siap nggak anak cucu kita? Persiapkan dari sekarang. Dimulai dari apa? Roh mereka, kerohanian mereka, mental mereka di dalam Tuhan. Soal ilmu, hikmat, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati anak kita. Jadi Bapak Ibu, percaya Indonesia akan diwariskan, dunia ini akan diwariskan kepada anak-anak Tuhan, orang-orang yang menantikan Tuhan, amin. Jangan takut, nggak usah takut dengan orang-orang berniat jahat. Kita punya Tuhan, Tuhan kita besar, Tuhan kita punya janji, dan janjinya adalah iya dan amin. Manusia boleh berencana jahat seperti apapun, Tuhan bisa mengubahnya menjadi suatu kebaikan bagi kita. Nggak usah takut. Yang paling penting kita harus jaga integritas kita, ketekunan kita di dalam Tuhan. Yang keenam, siapa yang hari-hari ini butuh pertolongan Tuhan banyak? Banyak butuh pertolongan Tuhan? Banyak? Saking banyaknya sudah nggak sanggup lagi? Kabar baiknya, Tuhan akan berikan pertolongannya bagi orang-orang yang menantikan Dia. Mazmur 40 ayat 2 dan 3 dikatakan gini, Daud lagi. Daud ini tahu persis bagaimana Tuhan. Halo? Daud ini menikmati hubungannya dengan Tuhan. Daud mengatakan gini, aku sangat, ada kata apa? Sangat. Ada kata apa? Sangat. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia apa? Jenguk. Dijenguknya kita. Terus apa? Dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Bukankah ini janji yang sangat indah ketika Tuhan mau melihat, mau menjenguk, mau mendengar teriakan kita untuk minta tolong? Saudara kayaknya nggak nangkep nih. Ibu Amel, kalau lagi jalan sendirian bawa tas, tiba-tiba ada lihat orang dari gelagatnya sudah mau tahu nih bakal nyambret atau bakal nodong nih. Terus ternyata dia mengeluarkan senjata. Apa yang dilakukan Ibu Amel? Teriak toh. Minta tolong kan? Tolong. Terus kalau lihat orang datang, senang gak dia? Kayaknya gak pernah kena jambret nih. Saudara senang gak kalau kita minta tolong nih? Tolong! Tiba-tiba orang datang? Senang? Senang? Nah apalagi Tuhan yang datang. Melihat orang aja kita senang. Belum ngapa-ngapain, orangnya baru datang. Orangnya baru keluar nih. Dia lihat, terus deketin kita. Kita sudah senang. Yang mau ganggu kita, mikir-mikir dia mau ganggu kita, betul nggak?
Apalagi Tuhan ketika dia dengar permintaanmu minta tolong. Ketika dia dengar teriakmu minta tolong. Engkau tahu dia datang. Engkau tahu dia jenguk engkau. Engkau pasti bersuka cita. Makanya kepastian untuk itu yang paling penting. Tuhan bukan hanya mendengar, Tuhan pun berjanji untuk mengangkat kita keluar dari kehancuran. Iya kan tadi kan bilang apa? Dibilangnya apa? Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, betul? Tuhan yang angkat kita dari masalah, Tuhan yang angkat kita dari rawa, lumpur dosa, Tuhan yang angkat kita dari setiap persoalan-persoalan hidup yang berat. Dan dia menempatkan kita di atas batu. Batu itu berbicara apa? Firman Tuhan. Amin. Kita berdiri teguh di atas kebenaran firman. Ya. Dan saya percaya orang yang mendapatkan pertolongan Tuhan, ketika dia tahu musuhnya mendekat, tapi Tuhan datang menolongnya, langkah kita jadi mundur, apalagi makin maju. Kalau kita tahu Tuhan datang menolong kita, kita makin maju, saudaraku. Nggak ada lagi kata mundur. Maju kita. Ya. Selanjutnya, apa yang terjadi sama orang yang menantikan Tuhan? Tuhan menyatakan kasih-Nya dan memberi kebahagiaan. Orang-orang di dunia cari-cari namanya kebahagiaan. Orang-orang di dunia cari-cari namanya kasih yang sejati. Tapi bagi kita yang percaya Yesus, syaratnya cuma menantikan Dia. Yesaya 30 ayat 18 katakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Coba bayangkan. Jadi posisinya Tuhan itu gak pasif nunggu lihat kita menantikan Dia. Dia sendiri menantikan kita. Dia tuh nantikan kita untuk datang. Dan ingin mencurahkan segala kebaikannya bagi kita. Jadi di sini dua belah pihak harus punya bagiannya. Enggak cuma Tuhan dan juga enggak cuma kita. Dua-duanya bergerak kepada arah yang sama. Ada amin, saudaraku? Siapa yang percaya bahwa Tuhan tidak sabar untuk menyatakan kasih-Nya secara nyata kepada kita yang menantikan Dia? Amin. For the Lord is a God of justice. Blessed, happy, fortunate are all those who earnestly wait for Him, who expect and look and long for Him. His victory, His favor, His love, His peace, His joy, and His matchless, unbroken companionship. Percayalah, Tuhan punya segala-galanya yang kita butuhkan. Dia ingin curahkan sama kita yang menantikan Dia. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Dan yang terakhir, Wahyu 3 ayat 10, kita harus percaya, kalaupun dunia hari-hari ini sedang krisis, ada perlindungan Tuhan untuk kita di masa krisis. Amin. Firman Tuhan katakan gini di Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku
Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di dalam bumi. Bukankah hari-hari ini hari-hari di mana pencobaan, krisis, perang sedang terjadi? Halo? Bangsa melawan bangsa, krisis ekonomi di mana-mana, betul? Krisis minyak, energi di mana-mana, betul? Tapi apa janji Tuhan bagi kita yang menantikan Dia? Tuhan berjanji bahwa Dia akan melindungi saudara dan saya di masa-masa krisis ini. Ada amin, saudaraku. Tuhan siap memberikan orang-orang yang tekun menantikan Dia dengan perlindungan dari masa-masa kesusahan yang akan menimpa seluruh dunia. Saya yakin nggak lama lagi dunia akan krisis. Banyak hal. Krisis air sudah mulai terjadi, krisis pangan sudah mulai terjadi. Sakit penyakit yang aneh-aneh muncul di mana-mana. Halo? Tapi bagi kita yang menantikan Dia, Tuhan berjanji akan melindungi kita. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita sampai hari kedatangan Dia, melindungi gerejanya, melindungi orang-orang yang menantikan Dia. Dia sendiri berjanji bahwa di masa kesusahan itu Dia akan melindungi kita. Saudara harus punya keyakinan, kita harus punya keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan mengenal kita sebagai ciptaannya yang paling sempurna dan akan memberikan porsi yang tepat untuk masing-masing kita dalam menjanjikan kekuatan yang diperbaharui dalam kita setiap hari. Ingat, tidak peduli seberapa cepat saudara melaju hari-hari ini mengiring Tuhan. Yang penting kekuatan Tuhanlah satu-satunya yang membuat kita mampu menjalani kehidupan ini. Amin. Cuman kekuatan Tuhan. Mau saudara dipakainya terbang dengan cepat, mau saudara hanya dipakainya untuk berlari ataupun untuk berjalan. Ingat, kekuatannya itu dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Jadi berjalan cepat atau lambat, kekekalan adalah suatu kepastian. Lebih lagi ketika kita tahu Tuhan beserta kita. Amin. Saudara percaya Tuhan beserta kita? Saya minta tim pujian maju ke depan. Kiranya kasih dan perlindungan serta berkat-berkat Tuhan menyertai kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, menerima, menyimpan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Biarlah pujian ini terus mengingatkan kita bahwa dalam segala hal Tuhan baik. Bagian kita adalah menantikan Dia. Karena di dalam menantikan Dia ada kekuatan baru, ada perlindungan Tuhan, kita tidak akan dibuat malu, ada kebahagiaan yang Tuhan siapkan. Tuhan akan menjaga kita di masa-masa krisis. Percayalah, anak-anak cucu kita akan mewarisi negeri. Akan mewarisi negeri. Saya makin gali firman Tuhan menjelang pemilihan presiden ini, Tuhan makin kuatkan hati saya bahwa bagian kita adalah menantikan Tuhan. Dia Raja yang berdaulat atas bangsa ini. Dia Tuhan yang mengatur segala masa. Amin. Oh Jesus, Kau baik dalam segala hal. Kau baik menuntunku dan mengajarku selalu tetap mengandalkanmu. Kau setia dalam segala hal. Kau setia menuntunku dan mengajarku selalu untuk tetap mengandalkanmu.
kasih karuniamu, ku tahu ku aman dalam lindunganmu, karena kau yang terbaik bagiku. Kau baik, yes Lord, dalam segala hal.